Shalom adik-adik, sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya? Kalita harap semua dalam keadaan sehat-sehat. Baik adik-adik, hari ini hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Kotong akan sama-sama beribadah. Oleh sebab itu, Kotong akan memulai Kotong punya ibadah ini malam. Mari sambil tepuk tangan, Kotong angkat satu pujian yang mengatakan kerja buat Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis. Siap hati, Kotong akan mulai Kotong punya ibadah. Adik-adik semua, Kotong akan masuk dalam Kotong punya ibadah ini malam. Oleh karena itu, adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, Kotong akan berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk malam ini. Tuhan Yesus pimpin kami dari pagi hingga saat ini. Terutama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk napas kehidupan yang masih Engkau percayakan bagi kami anak-anak-Mu. Dengan ucapan syukur itu Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk beribadah kepada-Mu. Dan kami akan membaca serta merenungkan akan sabda-Mu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap kami. Engkau berkati hati pikiran kami, agar ketika kami membaca serta merenungkan akan sabda-Mu, kami anak-anak-Mu dapat melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Amin. Nah, adik-adik semua, sebelum Kotong buka Kotong punya Alkitab, Kalita mau tanya, dan Kotong akan belajar sama-sama tentang salah satu tokoh Alkitab yang selalu memberitakan Injil, memberitakan tentang kebenaran dan kehidupan dari si tokoh Alkitab ini. Adik-adik, dia selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Ada yang tahu kok siapa dia? Nah, adik-adik, mari Kotong buka sama-sama Kotong punya Alkitab supaya Kotong lebih dalam lagi belajar tentang dia. Kotong buka sama-sama dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Kisah Para Rasul 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Kalita akan baca buat adik-adik semua. Kisah Para Rasul 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 di bawah tema Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus, ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia
dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengembuskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi ke bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadah. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadah itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota itu." Demikian adik-adik pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik semua pasti tahu itu tokoh dia punya nama siapa. Dia punya nama, dia adalah Rasul Paulus atau Bapak Paulus. Nah, adik-adik semua, dalam cerita ini hari, Bapak Paulus dia melakukan perjalanan dari Athena ke Korintus. Dan ketika dia sampai di Korintus, dia tinggal di rumah Bapak Aquila dan Mama Priscilla. Nah, adik-adik semua, kebetulan karena pekerjaan dari Bapak Paulus dan Bapak Aquila serta Mama Priscilla ini sama, maka untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dari Bapak Paulus, maka Bapak Paulus kerja sama-sama dengan dong. Pekerjaan dari Bapak Aquila dan Mama Priscilla adalah tukang kemah. Tukang kemah. Nah, adik-adik, kalau adik-adik nonton dalam film Tuhan Yesus, kalau lihat kemah-kemah yang biasa orang Israel buat, yang biasa orang Israel pakai untuk tidur, nah itu yang biasa Bapak Paulus buat. Nah, adik-adik semua, selain sebagai tukang kemah, setiap hari Sabat atau setiap hari Minggu yang kotong kenal, Bapak Paulus biasa memberitakan Injil, biasa menceritakan tentang kebenaran atau siapa itu Mesias di rumah-rumah ibadah. Dia menceritakan, dia bersaksi tentang siapa itu Yesus Kristus kepada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Yunani. Adik-adik semua, Rasul Paulus semakin bersemangat ketika dua orang teman, yaitu Bapak Silas dan Bapak Timotius, datang kepada dia. Dong jauh-jauh dari Makedonia datang ke Korintus untuk bertemu dengan Bapak Paulus. Nah, ketika dua orang teman dari Bapak Paulus ini datang, Bapak Paulus semakin semangat memberitakan tentang siapa itu Mesias. Namun adik-adik, ketika Bapak Paulus, ketika Rasul Paulus semakin semangat memberitakan tentang siapa itu Yesus Kristus, siapa itu Mesias, ternyata adik-adik ada yang suka dengan dia, ada yang menghujat dia,
ajarkan kepada mereka. Seperti kita punya pembacaan ini hari yang dilakukan oleh Bapak Paulus ketika orang memusuhi dia, orang membenci dia, yang dilakukan ialah Paulus mengebaskan debu dari pakaiannya. Paulus mengebaskan debu dari pakaiannya. Lalu yang dikatakan Paulus kepada mereka ialah, biarlah garammu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, aku bersih dan tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Kalau dalam bahasa Kupang, Paulus bilang, terserah bosong mau dengar, bosong mau buat apa, terserah. Intinya beta sudah tahu tentang siapa itu Tuhan Yesus, siapa itu Kristus, dan tentang kebenaran. Bosong mau dengar, sonde mau dengar, terserah bosong. Kemudian adik-adik, Paulus pergi dari itu tempat. Lalu Paulus tinggal di rumah Bapak Titius Justus. Bapak Titius Justus. Nah adik-adik semua, sekalipun dalam pelayanan Rasul Paulus, dia punya perjalanan sonde lancar, sonde semulus aspal, tetapi adik-adik banyak orang yang kenal Tuhan Yesus. Termasuk salah satunya ialah Bapak Crispus beserta dia punya keluarga. Banyak orang yang mau menjadi seorang Kristiani, bahkan dong mau untuk dibaptis. Sekalipun sonde mulus dia punya perjalanan, Paulus punya perjalanan dalam memberitakan Injil, tetapi banyak orang yang mau untuk menjadi Kristen dan mau untuk lebih dalam lagi mengenal Kristus. Adik-adik semua, dalam kita punya pembacaan juga dikatakan seperti ini. Pada suatu malam, Tuhan Allah datang berfirman kepada Paulus lewat penglihatan. Tuhan Allah bilang begini, jangan takut, teruslah memberitakan firman. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Itu yang Tuhan Allah, itu yang Tuhan Yesus berfirman kepada Rasul Paulus. Tuhan bilang jangan takut, karena Tuhan akan senantiasa menyertai. Jangan takut, karena Tuhan akan senantiasa menolong dimanapun Paulus berada. Lewat siapa? Lewat orang-orang yang berada di sekitar Paulus. Jadi Tuhan Yesus, Tuhan Allah, sudah pernah tinggal Paulus. Tuhan Allah menolong Paulus lewat orang-orang di sekitarnya. Jadi adik-adik, apa yang kita bisa belajar dari ini tokoh Alkitab? Apa yang kita bisa belajar dari Rasul Paulus? Yang dapat kita belajar ialah selalu memberitakan tentang kebenaran, selalu memberitakan tentang kebenaran. Adik-adik, jangan pernah takut untuk memberitakan tentang kebenaran, sekalipun itu untuk orang-orang yang lebih tua dari kita. Jangan pernah takut untuk itu. Kalau mama punya salah, bapak punya salah, kakak buat salah, tegur saja. Jangan pernah takut selagi kau benar. Ingat, selagi kau benar, sonde boleh takut. Yang kedua, kalau kakak, bapak, mama, om, tante sonde ikut protokol kesehatan, tegur saja adik-adik. Bilang papa, mama itu salah, tegur saja selagi kau benar. Karena itu yang adik-adik lakukan benar. Dan hal yang terkecil dalam memberitakan Injil ialah kalau ada yang sonde berdoa baru makan, adik-adik dong tegur. Karena itu salah satu hal kebenaran yang adik-adik dong buat. Itu salah satu hal bahwa adik-adik
telah memberitakan Injil. Walaupun adik-adik sama-sama dengan Rasul Paulus yang selalu berkhotbah, yang selalu memberitakan Injil di kemah-kemah ibadah, di rumah-rumah ibadah. Tapi hal-hal kecil tadi yang adik-adik lakukan, salah satu yang membuktikan bahwa adik-adik telah memberitakan Injil, melakukan apa yang Bapa kehendaki, yang Tuhan Yesus kehendaki dalam diri adik-adik. Jadi jangan pernah takut untuk memberitakan kebenaran. Jangan pernah takut untuk memberitakan Injil. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu dan senantiasa menuntun, menolong, dan memampukan adik-adik dalam memberitakan kebenaran. Selamat belajar, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan berikan kita punya persembahan syukur. Oleh sebab itu, persembahan yang sudah siap, semua taruh di tangan kanan, dan kita akan berikan kita punya persembahan. Kita akan menyanyi bersama-sama sebuah lagu dari Kidung Jemaat nomor 426. Ayatnya yang pertama, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita, ayatnya yang pertama. Adik-adik semua, kotong suka kotong punya persembahan. Tiba saatnya kotong ada di akhir kotong punya ibadah. Kotong akan bawa segala pergumulannya kotong, doa-doanya kotong untuk kotong punya kehidupan, untuk papa mama, untuk semua hal yang ingin kotong doakan di Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, semua duduk tenang, lipat tangan, tutup mata, kotong akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah pada malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami. Engkau ajarkan kami agar kami dapat seperti Rasul Paulus yang selalu memberitakan tentang kebenaran. Walaupun banyak yang memusuhinya, tapi kami percaya Tuhan, Engkau pun hal yang sama pun akan Engkau berikan bagi kami, terkhususnya untuk pertolongan dan kemampuan-Mu dalam kami memberitakan tentang kebenaran. Kami juga telah memberikan persembahan syukur kami. Tuhan Yesus memberkati persembahan itu. Tuhan Yesus yang baik, kami datang dan kami berdoa untuk kami semua, anak-anak sekolah minggu maupun adik-adik remaja Silone Koten 1 Kupang. Tuhan Yesus memberkati kami dalam setiap pergumulan kehidupan kami, dalam bermain kami, sekolah kami, pergaulan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kami yang telah lulus, baik itu kami yang kelas 3 maupun kami yang kelas 6. Dan kami akan terima rapot. Tuhan Yesus memberkati kami, biarlah hasil yang terbaik kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sekolah yang akan kami lanjutkan, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus juga memberkati keluarga kami, papa mama, kakak adik. Engkau memberkati setiap kehidupan mereka, setiap pekerjaan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus juga memberkati kakak-kakak guru sekolah minggu kami yang senantiasa memberitakan tentang kebenaran untuk kami. Engkau berkati setiap kehidupan mereka, pergumulan mereka, apapun itu. Tuhan Yesus memberkati. Terima
kasih Tuhan Yesus, kami datang dan kami berdoa untuk pemerintah kami, Bapak Presiden sampai bawahan, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga Tuhan Yesus memberkati untuk wabah dari virus corona, COVID-19 yang sedang menyerang kami. Tuhan Yesus, Engkau memberkati, Engkau lindungi kami, dan biarlah Tuhan pada waktu yang tepat sesuai dengan kehendak-Mu, semuanya cepat pulih, semuanya cepat berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk gereja kami, untuk jemaat Silone Koten 1, pendeta kami, Tuhan Yesus memberkati, semua jemaat dari Rayan 1 sampai Rayan 8, Tuhan Yesus memberkati. Dan kami mengucap syukur untuk ibadah pada malam hari ini, kakak-kakak pemusik, song leader, dan kakak-kakak multimedia. Tuhan Yesus memberkati mereka dalam setiap apapun pergumulan kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan, Engkau menjawab semuanya seturut kehendak-Mu. Kami yang ulang tahun, kami mengucap syukur untuk pertambahan umur yang Engkau masih percayakan. Kami yang sedang sakit, Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus sembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa, ini syafaat kami. Setiap apapun yang kami lakukan setelah ibadah ini, Tuhan Yesus tetap memberkati, Tuhan Yesus tetap lindungi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa, ini permohonan kami, ini syafaat kami, ini ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sahabat anak-anak itu kami telah datang dan berdoa. Amin. 1, 2, 3, Shalom.